Oke, akreditasi tahun 2024 sebentar lagi datang dan ada perubahan yang gede banget yang perlu kita semua pahami. Ini bukan lagi soal tumpukan dokumen loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa aja sih yang baru dan kenapa ini penting banget buat sekolah kita. Jujur deh, buat kita yang ada di dunia pendidikan, pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kan? Akreditasi itu cuma nambah-nambahin beban administrasi yang bikin pusing? Atau jangan-jangan ini beneran bisa jadi pemicu buat naikin kualitas pendidikan? Nah, instrumen yang baru ini mencoba menjawab dilema itu sampai ke akarnya. Dalam paparan kali ini, kita akan bedah semuanya dalam 5 langkah. Kita mulai dari kenapa sih akreditasi itu penting? Terus kita lihat pergeseran utamanya, dari kepatuhan ke kinerja. Lanjut ke 3 prinsip baru yang jadi kompasnya, 4 komponen inti yang diukur, dan terakhir, gimana caranya kita bisa pakai akreditasi ini sebagai cermin buat perbaikan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan fundamental. Kenapa akreditasi itu penting? Nah, instrumen baru ini ngajak kita buat ngelihatnya bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai sebuah amanah. Ya, amanah yang besar buat melindungi hak setiap anak di Indonesia. Dengerin deh kutipan ini intinya. Akreditasi itu pada dasarnya adalah alat kita buat memastikan setiap murid dimanapun sekolahnya itu dapat layanan belajar yang berkualitas. Ujung-ujungnya, ini semua ya tentang mereka, tentang anak-anak kita. Sekarang, kita masuk ke perubahan yang paling krusial di instrumen akreditasi 2024, atau kita sebut aja IA 2024. Paradigmanya itu bergeser total. Kalau dulu fokusnya dokumennya ada apa enggak, sekarang fokusnya jadi dampaknya buat murid itu nyata apa enggak. Ini adalah jantung perubahannya. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Sibuknya luar biasa nyiapin berkas, ngejar-ngejar kelengkapan dokumen. Tapi sering sambil bertanya-tanya dalam hati, ini semua beneran bikin cara ngajar di kelas jadi lebih baik nggak sih? Sistem lama emang seringkali kejebak di formalitas semata. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri itu sistem lama, fokusnya kelengkapan administrasi, tumpukan map. Sebelah kanan IA 2024, fokusnya kinerja. Artinya mutu layanan dan dampak real yang dirasain sama murid. Jadi yang dihitung sekarang bukan lagi tebelnya map, tapi beneran ada hasilnya atau enggak buat siswa. Pergeseran besar ini tentu nggak terjadi gitu aja. Ada 3 prinsip utama yang jadi fondasi, yang jadi semacam kompas moral dari instrumen baru ini. Coba kita bedah satu-satu ya. Prinsip yang pertama, ini penting banget, adalah bermakna. Maksudnya apa? Hasil akreditasi itu bukan lagi cuma sekedar skor atau label A, B, C, tapi harus jadi cermin yang jujur. Potret yang jelas buat sekolah, biar tahu, oh kekuatan kita di sini, kelemahan kita di situ. Jadi, penilaiannya benar-benar bermanfaat buat perbaikan internal sekolah itu sendiri. Kedua, inklusif. Artinya, instrumen ini dirancang biar relevan buat semua. Mau sekolah di kota besar, di pelosok desa, sekolah negeri, swasta, MI, MTS, semuanya bisa pakai kerangka yang sama. Ini buat mastiin setiap sekolah bisa dinilai secara adil, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan yang ketiga, kontekstual. Wah, ini prinsip yang membebaskan loh. IA 2024 sangat menghargai bahwa nggak ada satu resep tunggal buat jadi sekolah yang hebat. Setiap sekolah itu unik. Jadi, sekolah sekarang dikasih ruang buat berinovasi dan nunjukin kinerjanya dengan cara yang paling pas dengan kondisi dan lingkungannya. Oke, filosofinya udah dapat nih. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Dari sekian banyak hal yang ada di sekolah, apa sih yang sebenarnya bakal dilihat yang jadi fokus utama para asesor di IEA 2024? Jawabannya cuma 4. Iya, beneran. Semuanya disederhanakan jadi 4 komponen kinerja utama. Tujuannya biar penilaiannya jauh lebih fokus, lebih tajam, dan lebih mendalam. Jadi, ini dia 4 komponen itu. Pertama, gimana kinerja guru-guru di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Kedua, soal kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola dan mendorong perbaikan. Ketiga, iklim atau suasana lingkungan belajarnya. Aman nggak? Nyaman nggak? Inklusif nggak? Dan yang keempat, tentu saja kompetensi para murid sebagai hasil dari semua proses tadi. Nah, peta jalan ini ngegambarin gimana semuanya itu nyambung. 3 prinsip yang tadi kita bahas itu jadi dasarnya. Dari situ, ngaruh ke kinerja guru dan kepemimpinan Kapsek. Keduanya ini lalu ngebentuk iklim belajar yang positif di sekolah. Dan muaranya, ya ke hasil belajar murid. Semuanya saling terkait, jadi satu kesatuan. Oke, kita sampai di bagian terakhir.
Mari kita bingkai ulang tujuan dari semua ini. Akreditasi dengan wajah barunya ini bukanlah sebuah penghakiman akhir, bukan vonis. Justru sebaliknya, ini dirancang untuk jadi titik awal dari sebuah percakapan, sebuah refleksi bareng untuk perbaikan yang terus-menerus. Kutipan dari panduannya ini ngena banget. Akreditasi itu bukan ajang buat branding, bukan buat pasang spanduk sekolah terakreditasi A gede-gede. Tapi ini adalah tuas penggerak, pendorong, yang narik sekolah buat terus jadi lebih baik. Demi siapa? Ya demi murid-muridnya. Jadi, pertanyaan penutupnya buat kita semua, kalau akreditasi ini kita anggap sebagai cermin yang jujur, kira-kira apa ya satu hal saja yang bisa kita lihat dari sekolah kita hari ini, yang siap kita refleksikan dan perbaiki untuk jadi lebih baik di hari esok? Terima kasih sudah menyimak.